Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak pagi hari ini? Tetap semangat ya, selalu menjaga kesehatan, selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan jangan lupa kita selalu mendoakan kedua orang tua kita. Anak-anak, kali ini kita akan belajar yaitu tema 2, subtema 3, menyayangi tumbuhan. Adapun pembelajarannya yaitu 5 dan 6. Kegiatan materi kita hari ini adalah peran dan tugas anggota keluarga, dan yang kedua adalah penjumlahan dengan garis bilangan. Anak-anak yang saya banggakan, sebelum pembelajaran ini kita mulai, marilah kita baca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Peran dan tugas anggota keluarga. Berdasarkan pada tabel halaman 142 di buku tema 2. Ada apa? Ya. Ada peran dan tugas ayah, ibu, dan anak. Ayah mencintai anak, ibu mencintai anak. Anak, ya, cuman belajar. Nah, ini perannya di rumah. Ayah mencari nafkah, ibu menyiapkan makanan, anak menghormati orang tua. Menghormati orang tua memang itu perannya anak. Supaya apa? Kedua orang tua kita itu lebih sayang kepada kita semua. Kemudian ayah melindungi keluarga, ibu menyiram tanaman, merawat keluarga. Kemudian anak ya membantu meringankan beban orang tua. Maksudnya beban di sini bukan mencari nafkah, tetapi meringankan pekerjaan di rumah, yaitu membantu menyiram tanaman, merapikan tempat tidur kita sendiri, membersihkan kamar, merapikan mainan, tentunya mainan kita sendiri, dan yang terakhir adalah menyiapkan tas untuk sekolah. Dan ini masih banyak sekali anak-anak peran-perannya di rumah ya. Oke, kita lanjut. Masih dalam peran dan tugas anggota keluarga. Ini terdapat pada buku teks halaman 146 sampai 147. Nah, ada apa itu? Kita lihat. Oke, ternyata ada peran ayah, ibu, dan anak. Ini berdasarkan dalam teks ya. Oke, ayah berdasarkan teksnya apa? Bekerja mencari nafkah. Ibunya menyiapkan sarapan, anaknya menyiram tanaman. Kemudian ayah apalagi? Mengantar Benny ke sekolah. Kemudian ibunya mencuci pakaian. Ya. Kemudian membersihkan rumah, dan yang tidak kalah pentingnya adalah memasak. Nah, ini supaya kalian tuh lebih semangat ya, ibu kalau memasak. Tugas anak atau peran anak di sini yaitu menyiapkan peralatan sekolah ke dalam tas. Ini adalah contoh ya dari peran dan tugas anggota keluarga yang berdasarkan pada teks bacaan halaman 146 sampai 147. Tentunya kalian semuanya bisa melaksanakan seperti Benny. Oke. Sekarang kita beralih pada perawatan tanaman mangga. Ini terdapat pada halaman 150 sampai dengan 152. Pemeliharaan pohon mangga meliputi penyiangan, pembumbunan, pemupukan, pemangkasan, dan pengendalian hama. Nah, sekarang bagaimana merawat tanaman mangga ini
supaya mangga ini nanti bisa menghasilkan dengan buah yang baik. Yang pertama yaitu penyiangan. Apa itu penyiangan? Penyiangan ini adalah cara mencabut rumput-rumput liar yang ada di sekitar pohon mangga atau tumbuhan-tumbuhan liar yang tidak berguna bagi tumbuhan mangga tersebut. Karena apa? Mencabut rumput dan tumbuhan liar di sekitarnya ini supaya tidak mengganggu pohon mangga dalam menyerap makanan di dalam tanah, sehingga terbebas sudah, tidak diganggu oleh tanaman lain. Berikutnya yaitu pembumbunan. Apa itu pembumbunan? Pembumbunan ini adalah menimbun kembali tanah yang merosot, yaitu terbawa oleh air. Nah, jadi ditimbun lagi di sekitar tumbuhan mangga atau di sekitar tanaman mangga, ya, supaya apa? Supaya pohon mangga ini bisa menyerap makanan, ya, akar-akarnya itu tadi. Oke. Kemudian pemupukan. Apa itu pemupukan? Pemupukan ini dilakukan untuk meningkatkan kesuburan tanaman, ya. Nah, pemupukan itu bisa dilakukan dua. Pemupukan secara buatan, bisa secara alami. Kalau buatan itu dibuat oleh pabrik, tapi kalau alami itu adalah pupuk yang berasal dari tumbuh-tumbuhan dan kotoran hewan. Contohnya seperti daun-daun kering, kemudian ditimbun dalam tanah, kemudian menjadi kompos. Ini adalah namanya pupuk zat hijau daun. Kemudian yang berasal dari kotoran hewan itu biasanya berasal dari hewan ternak yang bisa digunakan, yaitu ayam bisa, kemudian kambing, kemudian sapi, kerbau, itu bisa dimanfaatkan sebagai pupuk kandang. Oke, ya, kita lanjut. Pemangkasan. Apa itu pemangkasan? Pemangkasan ini adalah sebagian ranting yang ada di pohon mangga itu dipotong, dikurangi. Tujuannya apa? Agar produksi buah mangga ini jauh lebih baik, ya, jauh lebih besar-besar, ya. Itu tujuan utamanya untuk pemangkasan bagian-bagian pohon mangga yang sudah tidak produktif. Berikutnya adalah pengendalian hama. Setiap pohon itu pasti ada penyakitnya. Nah, supaya tidak berpenyakit pohon mangga ini dilakukan penyemprotan, yaitu dengan menggunakan bahan-bahan kimia, yaitu pestisida dan insektisida. Oke. Pestisida dan insektisida ini adalah bahan kimia yang manfaatnya memang untuk mengurangi penyakit di tanaman, yaitu hama-hama itu bisa hilang, ya, hewan-hewan kecil yang bisa merugikan tanaman mangga. Baiklah anak-anak, sekarang kita melanjutkan dengan garis bilangan, ya, yang kalian perhatikan. Nah, anak panah pertama menunjukkan angka 4, ya. Kemudian anak panah yang kedua menunjukkan ke angka 11. Nah, yang dimaksud menunjukkan angka 11 itu bukan yang ditulis angka 11, tetapi hasil loncatan dari angka 4 menuju angka 11. Kita hitung mulai dari angka 4, meloncat, ya, melompat gini, ya. Itu mulai 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7. Ya, ditambah 7. Nah, hasilnya sama dengan 11. Ini yang baru ditulis pada hasil akhir. Nah, sekarang perhatikan garis bilangan yang kedua. Hampir sama dengan yang di atas. Kalian perhatikan aja. Yang pertama menunjukkan angka 6. Benarkah? Oh iya, benar. Kemudian ditambah anak yang kedua, anak panah yang kedua maksudnya Pak Adi, yaitu menunjuk angka 8, tapi yang ditulis bukan 8. Tapi berapa? Kira-kira? Ya, 2. Baru sama dengan anak panah yang terakhir menunjuk angka 8. Nah, ini cara menghitung penjumlahan dengan menggunakan garis bilangan. Bagaimana anak-anak bisa mengerti? Ya. Untuk tugas menggunakan garis bilangan ini, kemarin Pak Adi bilang di KI 3 ya. Nah, ini kita alihkan ke KI 4 penilaiannya ya. Di e-learning KI 4. KI 3 tidak jadi dipindahkan ke KI 4. Nanti tugasnya bisa kalian kerjakan di hari setelah pembelajaran ini ya, dan mengerjakan LATSO BC, latihan soal BC, juga di CBT ya, bahasa Jawa. Oke, kita lanjut anak-anak ya. Ya, baiklah anak-anak, kita sudah belajar ya, mulai dari peran anggota keluarga, kemudian merawat pohon mangga, dan yang terakhir tadi adalah garis bilangan. Baiklah, untuk itu mari kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga yang kita pelajari tadi dari awal sampai akhir itu mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu memberi manfaat bagi kita semua. Dan pesan saya, kalian harus selalu sholat dan mengaji. Sholatnya harus tepat waktu, diusahakan, dan berjamaah. Dan mengaji pula, jangan lupa ya nak. Dan jangan lupa pula membantu orang tua. Kalian menjadi anak-anak yang hebat ya, karena dengan kedua orang tua kalian akan menjadi anak-anak yang berguna bagi agama, nusa dan bangsa, dan menjadi kebanggaan orang tua kalian masing-masing. Baiklah anak-anak, saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.